buka dikoto sendok cangkire panas kebul-kebul ngomong tenang kopi jose Pengobatan Asik. goyang Mas Yudi Yo, seperti goyang sro. Terus kelingan ramah gemuyune terus nolan kasih sayange karep atiku kelakon dadi bojone asik sayange wis duwe bojo nanging aku mbak wis kepacut tresno nelongso rasane ati yen aku nganti ora kelakon melu duweni asoy digoyang sro jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada pula ada semut burung rondo ojo direbut aku wis rondo kan ya asik hoah sumpah ing janji arep sehidup semati seneng lan susah bareng-bareng dilakoni asik sumpah ing batin arep sehidup semati seneng lan susah bareng-bareng dilakoni jambu alas ndo manis rasane senajan dilas oleh duwe ni rondone Karek ngenteni tamu. Karek diresiki kabeh. Karek ketwingi kok mung dalan-dalan kuwi mung doteng kemruyuk ning ra ana le do mampir siji-siji yo. Gek gembosku selak klenyit, mah ra payu-payu. Padahal apa-apa ki menune ya wis tak nei menu anyar lho. Ana roti gulung-gulung koming anyar. Ana roti mata kebo. Wah, kuwi gek kebone sepira nek matane sakmene iki gedene kaya ngene iki. Apa ya ora? Gek kurang apa to nek nggonanku ki? Rumangsaku kok apa-apa wis ana ya ora ana wong sing do teka. Gek butuhe akeh banget. Wayahe BP3. Wis jan. Nuwun. Halo Pak RT. Weh. Gatot kaca mabur muber-muber. Kanca-kancaku nggawa narasumber. Ya Allah, tamune Monggo, monggo. Halo, monggo sehat, Pak. Bu, sehat. Alhamdulillah. Nggih, mboten sehat niki. Sapa? Sopo? Iki. Lah ngopo kok ora sehat? Ayo biasa to musim. Oh, musim apa? Lho panas dingin Lah kan iya, saiki jaga kondisi. pancaroba. Pancaroba. Juk dekne nanyang-anyangen. Aja adus bengi. Nah, pripun, Pak? Kuwi marai rematik. Oh, kados niku. Ning tak buktekke survei ternyata ngapusi. Oh ya, terus? Iwak kae bengi keng banyu terus ramping rematik. Ya kok tok padake iwak lho. Lho, makanya- Ngapa iwak ra sekolah? Terus? Tak takon. Iwak kan tidak berpendidikan no. Salah. Kok iso? Bukune teles. Kepiye to? Kok lha iya no? Iya, berapa RT? Apa? Kalau kan dijake apa arep ngopo to? Aku kan sebagai RT ning kene kabeh kan warga-wargaku tak didik semua anak muda harus kreatif. Iya. Kowe terlalu kreatif makanya kowe tak kenalke karo
Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM. Betul ya Bu Ye? Nah, beliau ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3 AP2DIY. Oh, Pak RT. Tak Dani. Apal mboten baleni tenan. Ini tak omong ya. Ini kata DP3 AP2DIY wis kuwi wae coba. DP3 atas Terlalu kreatif. Pak RT, Pak RT pirsa ora? Saiki tak takon Pak RT wingi nang ndi? Apa nih? Wingi. Aku su. Wah, sapa Sobyong? Lho, ngerti dhewe to artis to. Jan, so apa? Aduh, aku apa-apa tak ayahi. Contone. Oh, umpama ana MC apa genduren, Heeh. ayahi, Oh, ini terus? manten tak ayahi, pegatan tak ayahi. Ya ora kan ya pegatan kok ya diayahi. Sapa ngerti pegatan nyanggap elektron ta? Kok kaya dipiyak. Sripah, dereng iki Mas. Terus sing setunggal. Sinten? Apa meneh? Sing setunggal tamune Oh, ini sinten? konco Ya. lawas. Iya, ini termasuk. Halo Cocong aku ngaku. Oh, tenan lho, Pak Sukron nggih. Oh, jenenge Pak Sukron Arif Mutakin SEMAP anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Wih. Dan ternyata aku sudah pernah berjumpa dengan beliaunya Pak Aldo. Karo Pak Sukron? Ah, konco bentek, Cek. Gue ganjel. Nek bentek aku ora percaya. Lah, kok ora percaya? Lah wong wae semono. Aku Hah? konco. Konco apa? Oh, rupura. Aku rupura. Bocah kayak kalau Ngapa dikon ngeyel, kok? tak golek bapak anyar kok arep. Ngapa Aku jan ngangkal tenan karo anakku ki. Ngapa? Si kalau. Sapa? Konyel kalau. Oh, Sengit Cek, aku. anakmu jenenge ganti konyel. Tak undang konyel Jarine Parhan. Ganti konyel. Konyel. Ngapa Kon dikon sinau lho. Ata sinau iki nek kepenak to mek linggo ro maca buku. Lah kok ngeyel abene dolanan HP. Tak goleke bapak tenan kok. Iki wis nemu saya anake. Iki wae apa ya, Pak? Ning nek dijejerke ngene iki ora cocok dadi bapak, Lah, terus dadi apa? bendaramu aja. Pak RT, nek wargane ngono iki kudu diobokke iki, Pak. Aku tak Pripun? takon. Ya, Anakmu piye Anakku lho, permasalahannya? kayak sinau niki lho angel banget apa kali HP-ne Pak RT. Kon sinau angel banget. Abot karo HP nih. Anjir. Goleke HP sing enreng. Maksude niku abot karo HP niki abot dolanane ora abot mergo bobote HP Pak RT. Nah. Jenengan kalau wingi bar so teng pundi to? Gegek ning so Sasana Loyo. Sing cetha, atau dhisik kaya dhewe ngene iki. Jaman golek duit kan lali ra dolanan nganti en. Nggih. Nah saiki ben anake dolanan sesuk garek golek duit. Oh iya. Oh, ora apa-apa. Masuk. Oh, Aku menut. oh Pak. Kok ngoten? Bapak beliau Yo, mungkin zaman kecil kan, wow, sekarang nyambut kan ora sempat dolan. Terus saniki Lah anake sing makili sing dolan. oh diwakilkan. Lah terus iki nek aku tekane tuwa ngene iki aku nyambut gawe terus ngene iki terus dolanku kapan? Ayo sesuk didolani. Lah to? Dolani. Anak kuwi tergantung karo sing ning omah. Ngono lho, kabeh tiru-tiru saka cilik mesti tiru diajak ngomong A, B, ibu. Papa, ganti. Ya ora yo Bapak. Nggih. Jadi anak niku nyontoh karakter yang dewasa. Makanya lingkungan itu perlu juga kayak anakmu mungkin lho ya. Kowe dhisik ngeyel karo wong tuamu, terus mungkin bojomu, anakmu dadi melu ngeyel. Oh berarti kuwi genetik. Lho banyu kan miline mudhun nek munggah air mancur. Hei, Ada solusi lho niki Pak RT. Pak RT. Lah niki nek jenengan wong ngendikan muni jane banyu miline mudhun. Nek munggah jenenge air mancur, banyune Pak RT munggahe pundi? Sok-sok bebas. Aja terus ngono lho. Takoke kanca-kanca lawas nggih. Lho Bu Erlina karo Pak Sukron iki kanca lawas. Kanca lawas Nanti apa? aku letek kene anyar. Ya ora. Tapi hari ini kan semuanya orang itu mengidamkan karo sing jenenge keluarga harmonis, keluarga bahagia, keluarga rukun, ayem, cemoro, ringin, kamboja. Aku kuwi malah Kenapa? Kembang pembelak. Ya ora Keluarga kembang apa?
Kok yo nembang lek barang terus diidamkan adalah keluarga istimewa. Seperti hari ini kita berjumpa lagi dengan narasumber kita yang istimewa juga. Nggih toh pemirsa, kemarin mungkin ada banyak sekali obrolan yang belum kita kulas toh Pak RT. Gitu ya? Iya lah Pak RT kan kemarin izin. Iya. Terus dalai Pak RW itu tugasnya kan numpuk, sanjane jenengan ra kondur-kondur. Aku ning Jakarta. Oleh ngopo? Aku numpak pesawat ning ngarepku londo. Kok iso? Aku ditakoni arep ngombe iki. Oh toh? Oh, what is this? Wow, jawabannya Pak RT. This is Indonesian water. Oh, Indonesian water. Banyu Indonesia. Oh, banyu Indonesia. Mangan gedang goreng takoni nek. What is this? Oh, This is Indonesian food. food. Oh, terus. Warung dalah kok nyuwun sewu lho iki. Aku ki ngenten makdut takon londone. Kowe terus What is this? Aku jawab, this is Indonesia Airways. Takoni basa gitu ngarah iso aku lho. kok ya ngono ya. Kandhane yo. Elok tenan yo, pamane jenengan dahar yo gawa dawa kaya ning ngono dhewe. What is this Enduka Sava Underground ngono kuwi ya. Oh, ini adalah telo pendem. Kasava underground. Oh, this is Heng Kasava. Woi, apa kuwi? Telo ganteng kuwi. Heng. Iya ta? Telat kowe. This is nosis. Ngono kuwi. Nosis rambak. Oh. Oh iya. Padha mikir nek iya. Nosis rambak. Letrian. Makanya rada mikir iki. Iya kok. Iya tak. Mbok tolong ICU ne lho. IQ. Lah nek umpamane ra ning ICU kan mesti mlebu ning ICU. Iya bener. Tapi kowe berhubung karo EQ itu masuk lho ini karakter Loh, iki. tenan. Oh, iya, Pendidikan karakter. Heeh, bener. Harus mempunyai IQ yang tinggi kaya RT ku. Saking le keduwuren. Wah, ora nyandak. Oke. Jadi temanya hari ini adalah ciptakan generasi tangguh melalui pendidikan karakter. Nah, ngomong karakter ya. Banyak sekali macam yang bisa kita kupas di sini, Pak Sukron, Pak Bu Erlin. Mbak Rina, ya. Pendidikan karakter itu kan meliputi banyak sekali, basic dari lingkungan, masyarakat, adat istiadat, kebudayaan dan sebagainya, gitu. Dari munculnya beberapa aspek terhadap mungkin kayak segi kenakalan anak di jalan, pelecehan atau mungkin kekerasan apa itu dan sebagainya yang menganggap mungkin dari sejumlah masyarakat atau sejumlah pemandangan di sini adalah pendidikan karakter itu penting diberikan, gitu. Harus itu ya. Dan lebih tepatnya kapan toh Bu pendidikan berkarakter itu harus kita canangkan, monggo Pak Sukro atau Ibu Erlin. Monggo, Bu. Nggih, mulai sekolah cilik. Bahkan ketika masih di dalam kandungan. Terbiasa ibunya itu mendengarkan yang baik-baik. Ngomong sing apik-apik. Mergo nalurine medun gitu. Mempengaruhi psikologi dari si bayi dalam kandungan. Nah, kemudian ketika sudah lahir ya dimulailah pendidikan karakter itu secara langsung. Kan pun saged ta, pun saged mirengke dan sebagainya. Kok bingung ya. Mudang. Sopo iki? Lali anake dhewe. Oh, bener Pak Lores. Nembangke dan biar terbiasa mendengarkan hal-hal yang bagus-bagus ya, baik-baik. Le ngudang nggih sing apik-apik. Nggih, biasanya kan gitu, Bu. Betul. Iya, jadi si anak itu terbiasa untuk mendapatkan hal yang baik-baik tadi. Betul, Nah, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu kalau dilakukan setiap hari kan kemudian merasuk. Walaupun masih anak itu sakjane wis iso lho, ngrasake gitu, dan bener, sebagainya kan sudah bisa. Nah, makin gede itu diteruskan terus. Makin gede dia akan kebiasaan-kebiasaan itu menjadi internalisasi dirinya menjadi budaya. Wes tanpa dikon, tanpa apa, wes melakukannya apik. Nah, sampai gedenya nanti. Nah, diharapkan kan seperti itu. Jadi dalan istilahnya orang Jawa ya. Dalan. Jadi nggak perlu harus dikandani terus, nggak perlu harus disuruh-suruh gitu. Nggak perlu dielek-elek terus gitu, tapi sudah tahu dengan sendirinya karena kebiasaan-kebiasaan baik yang dibawa dari kecil. Nah, itu perlu contoh. Maka orang tua, orang-orang dewasa yang ada di lingkungan anak itu memang harus memberikan contoh. Betul. Nah, jadi kalau anak terbiasa melihat orang lain berbuat baik, dia akan meniru. Nah, meniru terus-menerus kan menjadi, nah tanpa harus disuruh-suruh jadi baik tadi.
Jadi tidak hanya orang tua ya, orang dewasa itu, tapi juga misalnya Pak D, Bude dan sebagainya yang ada di lingkungan. Lingkungan ya, Bu, Kemudian tetangga-tetangga dan sebagainya. Kemudian yang di sekolah itu kan guru-guru. Nah, itu memberikan contoh yang baik. Selain memberikan pengetahuan tambahan yang baik-baik juga. Iya, Nek, anakmu kuwi. lah, ya itu, Bahkan nek saya sing pernah di- dengar dulu kalau mungkin dalam kandungan itu kuwi nyetel musik jazz. Betul Bu ya? Biar Betul. tenang. Heeh, biar orang setel ke dangdut koplo metu lahir juga. Ya aku dhisik waktu metu nganu wae senenganku ndelok jadilan. Metu dadi jaran. Jadi jarang. Jadilan no. Kok Bener jadi ibu jaran, kecil, lho? mungkin sing lembut-lembut kan untuk biar nanti mengisi otak itu semono loh. Anu, ya Bu. Pengaruh. slow apa namanya Nah, slow. ibu kemrungsungan nanti ya tetap. Ya pantesan. Ya ora beda Ibu tuh nek sewu. sedih. Ya. Enggak, beda nek ketika wong bar bayen. Asinya belum keluar, atine ibune kemrungsung. Ya, ora Mesti metu-metu. ora metu-metu ngoten nggih Bu nalurinya ya Bu. Cedake bapakne. Dicedhaki bapakne bar kuwi di Sing cedak kalih bapaknya Bu. iki ora sarung, maksudnya dicedhake bapakne iki yo terus disolusikan piye? Amre saene Maksudnya ra ngono, pikiranmu padha sing tak karep. Kok terus ngono lho ya. Bu, pendidikan karakter yang selama ini jarang diajarkan padahal kuwi paling penting itu apa, Bu? Nek menurut Pendidikan penilaian karakter Ibu. sih jarang. Jarang, Sakjane iki bener. kabeh ya wis diajarke ya. Artinya ya Tapi nek tergantung sing budaya jarang orang itu, Bu. tua dan sebagainya. Kalau yang jarang itu bagaimana supaya anak itu memahami bahwa tidak boleh melakukan kekerasan. Nah, itu. Bagaimana bisa menghargai orang lain. gitu. Nah, itu tidak semua orang tua itu punya keterampilan untuk mendidik yang seperti itu. Apalagi kalau orang tuanya saling konflik. Nah, jadi wis udur wae gitu. Mau ngajari anaknya wis udur. Banyak juga beberapa di antaranya kasusnya itu ketika budayanya berbeda. Sehingga mendidik anak itu wis udur sik gitu. Caraku sing paling bener, caraku sing paling gunamu salah Rebutan dan sebagainya, bener rebutan gitu, sing Bu. bener. Nah, anak jadi bingung. Nah, kalau orang tuanya tidak konsisten tadi, ora kompak gitu. Itu anak jadi bingung harus melaksanakan yang mana. Gitu. Ada orang tua yang satu lembut banget gitu. Misalnya cara-cara kejawaan sing lembut, halus, yang satunya mungkin dari luar negeri rodok beda Keras gitu ya, budayanya budayanya keras dan keras. sebagainya. Raentok ini, raentok itu, aja dimanja dan sebagainya. Selek Nah, si kikrik, anak jadi ngoten bingung, nggih. ya. Maka memang sebelum jadi orang tua itu ya sepakat dulu lah. Cara mendidik anaknya itu seperti apa sehingga anak ora bingung. Dan mencontohnya itu konsisten gitu loh. Benar-benar. Bagaimana nanti kalau kita tahu jawabannya, nek umpamane wong tua iki dadi banyu rolengno. Nek Nah. cara pembelajarannya atau mendidik anak iki terus seperti apa itu nanti kita akan teruskan lagi nggih pemirsa nggih, masih dengan Kopi Jos dengan keluarga istimewa yang masih banyak sekali kita akan kedok banyak sekali juga komentar-komentar di kolom yang kemarin itu sudah sempat maksudnya merespon apa yang sudah diobrolkan Pak Sukron sama beliaunya Bu Erlin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kopi Jos. Warungi dibuka. Ditoto sendok jangkire. Panas kebul-kebul. Nyampleng tenang. Kopi Jos. Kopi Jos. Pengobatan alternatif Batara. Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara.
buk jajan. Buk jajan ku apa sih? Nah, nang buk jajan ki anak jajanan, dolanan sing jare tahun 90-an. Monyet tuh pengen bisa doi bang. Iwan ngibarna bendera Indonesia yang ngerasa bangga banget ya, yang terharu banget. Warunge dibuka, ditata sendok jangkire. Panas kebul-kebul, nyambleng tenang, kopi jose, kopi jos. Matur nuwun, masih bersama Kopi Jos Keluarga Istimewa. Dan tentunya matur sembah nuwun sangat pemirsa yang baru bergabung, tentunya banyak sekali informasi yang akan kami sampaikan untuk panjenengan. Baik itu mungkin informasi-informasi keterkaitan tentang payung hukum, tentang mungkin regulasi apa dan sebagainya untuk perihal bagaimana cara kita mengetahui mendidik anak dengan baik. Ngaten nggih Bu Erin. Pak Aldo, Yuk. saya tak menyiapkan unjukan Nggih. sama cemilan yang sudah ready. Kalau- Menika enten unjukan spesial kagem Pak Sukro. Apa iku? Unjukan sing kaya rupane Yudi. Wedang sing kaya rupane. Apa kuwi? Wedang uwoh. Kuwi nek iso sak tas kresek. Terus ana unjukan spesial kagem Bu Erlin. Aduh, menapa Repot, menika? Jahe gepuk tungkak. Nek dhek pas atau tungkae gede atau. Makanya keluarga istimewa ning omah itu dulu ada pernah pepatah Pak ya, ngatakan ini ono ibaratnya lho, anake lucu-lucu, bojone ayu. Nah, ora aja diwale keluarga istimewa kok anake lucu, bojone ayu-ayu. Oh beda. Beda, memahami bojone ayu-ayu beda, anaknya lucu-lucu gitu. Oh ya, jadi. Tadi untuk menambahkan tadi apa saja contoh ajaran dalam pendidikan karakter yang bisa diajarkan pada anak lebih dini. Mungkin Pak Gubernur menambahkan. Ya. Sebenarnya Dalem sewu. waduh tenanan tuh iki. Oh, saya sendiri masih panas mongah-mongah. Monggo dipun njuk. Siap nggih. Kok cepet le ndamel? Nggih pun kula siapke. Neng di seminggu yang lalu. Ya ora kok. Masih fresh ini yo Pak. Jadi sebenarnya kita tuh nggak usah kemana-mana kalau Iya, kita Mas sebagai Bro. orang Jogja Iya. kan kita kental dengan budaya Jawa ya. Betul, Nah, budaya Jawa ini kan sangat beragam sekali, sangat komplit sekali. Iya, Mulai iya. karakternya, mulai dari kebiasaan, mulai dari hal-hal yang terkait dengan apa yang menjadi karakter orang Jawa itu sudah sebenarnya ada di lingkungan kita. Mulai Iya. dari tata busananya misalnya, tata krama bicaranya, ya, unggah-ungguh lah, unggah-ungguhnya itu semuanya komplit. Bahkan dari segi misalnya huruf Jawa sendirilah itu juga punya karakter itu lah. Nah, dan bangunan-bangunan yang ada di Jawa, warna yang ada semua filosofis. Nah, dengan sebenarnya kalau kita mau kembali kepada melestarikan kembali tata nilai Jawa yang menjadi kekayaan masyarakat Jogja ini ya itu saya kira dengan sendirinya itu akan terbentuk karakter-karakter yang Jogjani dan itu sudah terbukti di kalangan dimanapun di nasional bahkan di internasional bahwa karakter Jogjani ini ya sangat-sangat luar biasa. Mulai dari sifatnya kemudian dari perilakunya itu kalau diterapkan ya itu cukup menunjukkan bahwa ini loh wong Jawa itu sebenarnya ya apik dalam perilakunya, dalam tindak laku dan lain-lain. Sudah punya identitas diri. Identitasnya sudah ada. Jadi ojo ilang Jawane. Betul. Tapi kan ini permasalahannya sekarang gini loh Pak Sukron, bahwa anak-anak sekarang, anak-anak remaja milenial itu sekarang sudah hampir mengabaikan ada tradisi gitu ya, untuk lebih suka yang ke barat-baratan. Kayak anakmu kan lo kan senengane sik Korean hip-hop ngono kuwi. Anake sapa? Anake Yudi. Oh, duwe anak. Lah kan sapa? Oh, ya. Itu cara menyikapinya gimana? Ya Pak Sukron? sebenarnya kan itu kan tanggung jawab kita semua. Bagaimana kemudian
kalau anaknya yang ke barat-baratan nggak apa-apa mau punya idola orang artis K-pop mau artis manapun luar negeri, tapi tetap jangan lupa bahwa kita itu orang Jawa gitu ya. Bahwa kita harus memiliki budaya yang harus kita lestarikan. Jangan lupa loh, kita orang Jawa loh. Mau sampai kapanpun ya kita orang Jawa. Mau tinggal di Amerika ya jadi orang Jawa, mau tinggal di luar negeri kita akan jadi orang mungkin Banyu Jawa. Iya, gitu kan. Nah, tunjukkan bahwa kita orang Jawa. Oke, kita tahu tentang budaya luar negeri, Jepang misalnya. Semuanya punya punya karakter yang masing-masing gitu kan. Nah, kita itu ditakdirkan sudah di Jawa, di tanah Jawa yang punya tradisi yang luar biasa, gitu kan. Dan tidak kalah kok dibandingkan dengan budaya-budaya yang lain. Hanya bagaimana kemudian kadang-kadang kita itu tidak percaya diri, Wong Jawa gitu terus ketinggalan, enggak juga. Enggak gaul gitu ya. Iya, enggak juga. Padahal yang namanya budaya, maaf, kalau kita mau kemas atau kita mau tampilkan itu indah banget Iya, ya, Bang, ya? Bagus, iya. Loh sekarang banyak loh. Gitu loh. Orang luar negeri yang belajar. Iya. Orang luar negeri banyak yang belajar tentang budaya Jawa. Mereka malah pinter gamel, pinter nari, pinter berbahasa Jawa yang mereka punya. Dan mereka memelajari itu karena unik. Jawa. Makanya kan dari beberapa minggu yang lalu kan ada luar negeri yang rawuh ke sini untuk membuka kerjasama dari bidang kebudayaan gitu Pak, untuk membuka bagaimana kita menegakkan nyun sewu seperti investor-investor dari luar ini biar tidak kehilangan kebudayaan Jawa kan ngoten lho gitu. Orang lain aja menghargai budaya kita kok. Kita sendiri yang tidak menghargai budaya kita. Setuju. Nah, kalau kados Pak Sukron mungkin ini kan lebih dekat dengan masyarakat lebih kerep ngerangkulnya gitu. Mungkin ada kiat-kiat khusus Pak untuk mempertahankan karakter adat atau karakter apapun itu di masyarakat. Oke, jadi di Jogja itu sudah ada Perda nomor 11 tahun Perda 4 tahun 2011 tentang tata nilai Jawa. tata nilai budaya Jawa, budaya Yogyakarta. Nah, bagaimana kemudian implementasi Perda ini dilakukan oleh semua pihak, dengan mulai dari tata nilai, tata budaya, tata dan macam ada sekitar banyak yang di situ, dan itu menerangkan bagaimana orang Jogja itu bisa melestarikan nilai-nilai yang ada itu. Nah, melalui apa? Yang pasti dari sisi pendidikan. Bagaimana lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal itu mengajarkan tentang tata nilai itu. Itu yang pertama. Bagaimana kemudian ketika anak-anak itu masuk di lingkungan pendidikan, ajarkan mulai dari sejak dini. Dengan begitu akan terbentuk karakter-karakter yang Jogja tadi. Yang kedua, keluarga sendiri. Bagaimana kemudian menanamkan tata krama, kemudian pendidikan karakter tidak hanya di sekolah tapi di lingkungan keluarga. Bagaimana seorang anak bisa menghormati yang lebih tua, yang sesama itu mengasihi. Jadi tidak lagi ada lagi kemudian kasus-kasus kayak bullying, kemudian kekerasan. Kalau mereka diajarkan, karena di Jawa ini kan welas asih, tidak ada. Wong kita itu kalau orang Jawa itu mesti pakai apa ini? Jempol. Nggak mungkin toh kita itu marah pakai jempol gitu kan. Itu kan gini nah. Nah, ini sudah membuktikan bahwa kita ini orang Jawa yang sangat-sangat menghormati orang lain. Tidak mungkin kita melakukan kekerasan pada orang lain. Nah. Makanya ada pemahaman di Trijina dhewe nggih Pak nggih. Nek ngeten niku ngajeni ngene iki kintranyai ngoten-ngoten nggih Pak nggih. Dan bahkan kalau kita berbahasa dengan bahasa Jawa yang baik ya, dengan sesuai dengan tingkatannya, nggak mungkin ada orang marah gitu kan. Betul. Masuk marah pakai bahasa Jawa. Basa krama kan. Betul, coba praktekin sono. Nggih. Mesti yo ati sing dolanan nggih. Sampeyan menika kaya pripun? Lah. Nani sih Kang Mas kula Kang sowan kira-kira mungkin. Tapi nek zaman saiki cacah karo ngono kaya kampungan desa. Lah itu yang itu yang mungkin hari ini harus kita pahamkan gitu kan. Apa kemudian harusnya barat itu kemudian menjadi ukuran sebuah kemajuan? Enggak juga. Ya, kadang-kadang mungkin mereka juga ada gengsi di lingkungan, Pak. Mungkin orang tuanya gitu. Contohnya daerahku ning gunung kono, atau pojok ning pelosok itu loh. Ning ngundang aja ngundang anake, kowe ngundang papa sama mama. Padahal aku kono lho. Bapak ibu. Ibumu ning didik. Oh, mama. Mama lagi derep.
Ya kan pas dia kan. Iya. Mungkin di lingkungan beda dipandang, manggil mama gagah. papa atau mungkin Gagah, derajatnya nggih. lebih mungkin lah Iya. Iya, tapi dia enggak memahami. Mama, ngono ki bangga banget ya. Oh papa, iya ngarit. Enggak pas toh. Mama hati-hati, itu tadi setelah hujan latarnya paten pelenyi. Mungkin Pak Tuan mungkin ibu juga pernah lihat di daerah-daerah mungkin manggilnya udah mama papa gitu loh. Ya itu sih haknya masing-masing ya Pak Aljo. Iya, Bener, tapi kan tapi jangan hilang jawabannya oh, lah. jangan hilang jawaban. Gitu loh. Wong sebenarnya dari istilah atau filosofi aja sudah terlihat nek memang kita sebagai wong tua kepengin tetep itu ada atau ngeluluri itu kaya wong biyen zaman biyen itu omah mesti cendek-cendek ya Pak. Iya. Itu tuh ngemu filosofi. Men awak dhewe ki duwe ungguh ndingklok mlebu Nah, saiki kula nuwun. Saiki nek ora dhuwur sumuk. Papa sumuk. Bunda. Bundiasmu. Mungkin orang Jawa dulu mungkin bapak ibu mengatakan tahu bahwa nek wong Jawa kuwi oke mengandung filosofi umpama lho. Aja maem ning ngarep lawang. Nah, Filosofinya nek biyen nek ngonekke, engko ndak ditampik Joko. Padahal begini ku nek kesampar putah ra sida mangem. Kowe nek nyapu sing resik sok bojomu bewokan lho kan aneh lho. Karena dulu kan ada kalimat-kalimat itu. Itu kan mengandung filosofi bahwa kowe nek ning ngarep lawang ki ora sopan lah. Betul. Intine kan gitu. Soalnya kuwi Didelok wong dalan. liwat, kowe manganane ndak mingin-mingini to. Nah, seperti itu yang dinamakan kan karakter Iya. pendidik apa cara kita mendidik dengan Betul, karakter. betul, Nah, iya. kalau boleh saya tahu Pak Sukron sendiri, malih nyun sewu nanti Bu Erlin juga ada penambahan edukasi yang seperti apa Pak yang mudah diterima? Nyontoh nih. Kalau Terus- yang sudah Ya, di-share ya misalnya orang tua Iya. mengajarkan berbahasa yang baik, yang sesuai dengan tingkatan itu sudah salah satu. kalau edukasi dari jenengan dari Nyon Sewu dari DPRD sendiri untuk menegaskan atau dalam arti untuk tetap dikenal atau tetap kudu ojo ngantek ilang istilahnya Nah, gitu. salah satu tentang beberapa produk Atau program gitu. peraturan daerah hari ini Regulasi. regulasi itu sudah diterbitkan tadi Undang-Undang 4 tentang Undang-Undang 411, kemudian yang terakhir kita membuat Perda nomor 2 tahun 2022 tentang pelestarian dan pengembangan sastra bahasa dan aksara Jawa. Kebetulan saya ketua pansusnya. Nah, itu mengajarkan bagaimana kemudian bahasa, bagaimana kemudian institusi semua masyarakat itu wajib nanti didorong untuk melestarikan budaya, sastra dan bahasa dan aksara. Nah, ini apa? Karena di situ kunci bagaimana kemudian berbahasa yang baik dan benar, kemudian bisa menulis dan membaca aksara Jawa. Karena dalam aksara Jawa itu sangat-sangat karakternya muncul. Bagaimana kemudian kita mengenali huruf-huruf di situ yang tadi ada filosofinya. Nah, itu. Makanya kemudian kayak ini Bu Erlina pakai nggak Bu itu? Nah, ada logo Jogja itu kan go kan kan satrio gitu kan. Itu kan karakter orang Jawa itu harus berjiwa satria. Betul, Nah, betul. hari ini program-program kegiatan itu turunan dari Perda itu kemudian muncul dalam sebuah kegiatan dan program yang tersebar di seluruh SKPD yang ada di pemerintah daerah. Misalnya kayak tempatnya Bu Erlina itu ada kegiatan yang Pendidikan keluarga. Itu nggih. salah satu turunan Pengasuhan. pengasuhan. Oke, baik Pak Sukron Nyon Sewu, Ya. saya potong sejenak. Yap. Nanti kita akan bergabung lagi karena kalau kita sudah membahas regulasi pasti panjang. Ya. Adanya pemberdayaan, pelaksanaan lah, adanya program terbaru, visi misi ini, monitoring dan sebagainya. Ya. Nanti kita akan kupas tuntas lagi seperti apa regulasi lebih dawa meneh ya. Dan tentunya juga kita masih tetap dari Kopi Jos Keluarga Istimewa dan jangan kemana-mana, tetap di Kopi Jos. Jos. warung Yuk, Pak. ditoto sendok cangkire panas kebul-kebul nyambleng tenang Kopi Jos Kopi Jos. Moving, kemanapun pergi, get them moving. All you need is moving wherever you move. Love on browsing, nonton UCTV, bayar tagihan, pick me, watch me, semuanya via gadget. Wherever you move, enjoy the moving, everything is done wherever you move. Keep on moving,
pameran film noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi yaitu cahaya yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Warunge dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyablak tenang, kopi jose, kopi jos. Pak RT, Dalam. sore hari ini ternyata banyak sekali jendela, pintu informasi yang bisa kita terima. Ya, betul. Kita dapat gitu. Ya. Tentunya juga acara di hari ini Kopi Jos Keluarga Istimewa juga dipersembahkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Pengendalian Penduduk atau DP3A P2DIY dan juga bersama anggota Komisi D DPRD DIY yang tentunya nanti kita akan cangkul lebih dalam lagi. Kita tadi sudah mendengar itu Pak Sukro tadi menghentikan ada regulasi, ada juga tentunya banyak sekali mengedukasikan dari tingkat-tingkatan baik itu tingkat anak sampai ke yang wong tua gitu ora ucul saka sinau. Berarti banyak sekali program yang sudah disiapkan. Banyak sekali juga program dari sebuah lembaga terkhusus adalah lembaga pendidikan. Betul. Kalau untuk lembaga pendidikan sendiri peran atau cara pengelolaannya seperti apa monggo Bu? Kalau lembaga pendidikannya itu sekolah, Pak Sukron itu juga sudah menyampaikan ada perda pendidikan berbasis budaya. Nah itu di dalamnya ada kurikulumnya harus seperti apa. Terus kemudian baru-baru ini juga kemudian sudah diluncurkan juga pendidikan khas Kejogjakartaan. Itu dalam rangka untuk membentukkan karakter siswa-siswa yang ada di sekolah. Iya. Nah, di kami sendiri di DP3AP2 itu pendidikan di keluarga. Jadi bagaimana keluarga orang-orang tua ini, orang-orang dewasa di keluarga itu bisa mengedukasi anak-anaknya melalui pengasuhan parenting yang baik, yang berkarakter tadi sesuai dengan karakter kita. Nah, sehingga diajarkan sama kayak kalau mau copat itu kan ada per fase kehidupan kan ada pendidikannya ya. Ilmu psikologi juga gitu, ilmu psikologi modern juga demikian per tahapan perkembangan anak. Nah, maka yang kami ajarkan di dalam parenting ini terhadap anak-anak itu juga disesuaikan dengan pola perkembangan psikologisnya anak-anak tadi. Nah, sehingga kemudian diajarkan orang-orang tua itu untuk memahami kondisi psikologis anak itu baru dalam tahap yang seperti apa. Nah, pendidikannya, pendidikan karakternya disesuaikan caranya itu dengan kondisi psikologis pertahapan usia ini. Artinya memberikan pendidikan karakter terhadap balita akan berbeda dengan memberikan pendidikan karakter pada usia remaja. Nah, sehingga para orang tua ini harus belajar itu. Misalnya kalau untuk balita itu dengan nyanyian, dengan nyontoni yang sederhana, motorik, permainan-permainan, game-game kecil gitu, itu sudah cukup untuk dia memahami harus berbuat baik yang seperti apa. Tapi untuk remaja kan berbeda. Betul. Udah nggak mau lagi misalnya dengan lagu-lagu, dengan tembang, nggak, bahkan kadang-kadang dikandani aja udah nggak mau gitu kan. Nah, maka harus cara-cara yang berbeda. Mungkin dengan game-game kan Dinas Pendidikan juga membuat ini game-game untuk dipelajari oleh usia-usia remaja ini. Yang itu juga mendidik karakter. Nah, gamenya itu game yang positif, bukan game yang negatif, misalnya game kekerasan atau apa, enggak. Tapi game-game yang menarik untuk ingin mencari tahunya itu tentang budaya kita melalui pendidikan karakter tadi itu tuh dapat gitu. Sudah dibuat seperti itu, sehingga mungkin dengan cara itu lebih masuk gitu. Mungkin juga dengan lagu-lagu, tapi lagu-lagu yang khas remaja, tapi juga dengan musik-musik kita gitu. Easy listening istilahnya. Easy listening dan sebagainya. Lirik lagunya disesuaikan gitu supaya kemudian merasuk nilai-nilai karakter yang baik ini. Nah, harus cara-cara yang seperti itu. Kalau itu sebuah fashion misalnya gitu, fashion yang mengandung karakter itu mengandung nilai-nilai filosofi yang akan mempengaruhi karakter itu yang seperti apa. Misal batik dengan corak-corak yang mendidik, yang ada nilainya, ada artinya yang mendidik seperti itu, kemudian dipahamkan juga. Sehingga dengan memahami itu makainya pun itu bangga. Betul. Ya, tahu artinya, kemudian juga apa sih yang bisa mempengaruhi dirinya dan sebagainya, sehingga melakukannya itu kemudian dengan bangga. Nah,
fase-fase psikologi kan seperti itu. Anak-anak yang usia remaja itu senang dengan kebanggaan dirinya, misalnya kebebasan misalnya. Maka kemudian karakter-karakter tertentu, huruf-huruf tertentu, pola-pola fashion tertentu itu diciptakan juga untuk remaja yang istilahnya nilainya itu mengandung kebebasan gitu. Kebebasan untuk berkreasi dan sebagainya. Nah itu kan harus dipahamkan. Kalau nggak dipahamkan kan nggak ngerti gitu. Nah mungkin itu yang harus kita contoh dari negara-negara maju yang sudah benar-benar bisa mengcombine gitu ya, mengkolaborasikan semua hal pendidikan karakter itu dalam berbagai bentuk. Kalau tadi Pak Sukron menyampaikan ada dalam bahasa, ada dalam huruf. Kalau itu kita sudah punya, tetapi kan harus dipahamkan lagi. Karena banyak anak-anak kita itu yang sudah nggak paham tentang itu. Mungkin taunya hanya huruf, nulis iso tapi nggak tahu inti maknanya. Berbahasa mungkin juga nggak tahu inti maknanya. Nah itu harus dipahamkan juga. Kemudian tadi pola-pola batik misalnya yang penuh dengan nilai-nilai, itu juga harus dipahamkan. Sehingga memakai batik itu tahu artinya apa, kemudian mempengaruhi dirinya itu bisa seperti apa. Iya. Nah, kalau tahu artinya kan kemudian bisa mempengaruhi. Tapi kalau nggak tahu artinya sudah dipakai aja untuk penutup tubuh. Tapi fenomena saat ini, apalagi kembali ke anak remaja itu, kan kadang ngomongnya kan anggal-anggal Dok gampang. isin ya. Terus kok wong tua. Nah iya benar. Nah kembali lagi ke masalah, sorry mungkin ini kayak, kayak karakternya ya kembar karo bapaknya kok. Itu kadang kayak gitu kan. Buah jatuh tidak jauh dari itu gimana itu Bu? Kalau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu sebetulnya memang kebiasaan orang tua itu kemudian diterapkan ke anaknya, sehingga anaknya ya jadi kayak orang tuane gitu kan. Biasanya secara kan tidak itu. sadar Bu. Nah, memang kemudian harus ada kontrol ya, kontrol sosial, kontrol lingkungan terdekat dan sebagainya. Kalau orang tua yang sudah punya kebiasaan yang kurang baik misalnya, supaya si anak ini tidak buah yang jatuh seperti pohonnya tadi, tidak jauh dari pohonnya tadi, ya berarti harus kontrol sosial itu dilakukan. Artinya ngandani orang tua yang mungkin karakternya belum begitu baik, kurang baik misalnya, supaya anak-anaknya tidak mencontoh yang tidak baik tadi. Nah, kadangkala orang Jawa itu sok-sok sungkan ya, ngandani, ngelokke. Nah, itu yang Nah, padahal itu diperlukan untuk supaya kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan terhadap lingkungan-lingkungan terdekat kita. Berarti lingkungan berpengaruh sekali Bu ya, di situ tadi ya, untuk membentuk karakter dari kecil tadi gitu, biar enggak buah jatuh dari Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Kecuali kalau yang baik nggak apa-apa. Tapi nek anake siji apa loro, nek anake ngati 7 5 ki piye? Lah ya ku mergo mbiyen hiburane iki mau bojo ra ono TV. Jadi orang tua itu kan harus bertanggung jawab ya. Ya. Kalau merasa tidak mampu untuk mengelola mendidik anak ya dengan jumlah yang banyak ya jangan. Kalau kan bisa mengukur diri sendiri kan. Mampunya cuma 1, mampunya cuma 2 ya itu saja. Jangan terus kemudian 5, 6, 7. Nanti nak kopen anaknya gitu. Dan juga mungkin di rumah dan juga menjadi habit atau kebiasaan yang baik ya Bu. Contohnya anakku, esok kan mending gugah aku. Pak bangun, udah jam 6, Bapak masih tidur gitu loh. Nganti aku rong tangi diraupi kok. Saking apikane. Terus bar kuwi pajak tersekolah, Pak mandek sik. Saking apike to kulo nangeke, polisi tidur ditangeke. Saking apikane. Saking lho, karing kebiasaane nangeke mah lho. kuwi keluwihane bapakne. Saking luwihe dadi rada blok. Langgar kulino ndangeke mau begitu tak terke sekolah sik Pak mandek sik ngomong kayak polisi ini tidur. Ana polisi tidur ya ditangeke. Pak udah siang bangun ono piye? Ayo kuwi bapakne saking pintere ya to. Lho kan mendidik saka karep esuk mau. Nah nek kuwi perlu digawa ning psikolog napa psikiater dua. Nah, gini, Pak Sukron, berkesinambungan dengan kalau kembali ke adat ya, kembali ke adat, kembali ke karakter budaya, pendidikan, apa dan sebagainya masyarakat. Itu kan kembali juga saya bilang maneka warna, nggih to, ana sik ngeyel. Susah-susah gampang. Enten sik manut, enten sing apa, ana sing bengkal. Nyun sewu mungkin ngendikan
Ayo karang-karang ngedepi yuk. Ya, Nek kowe ngedepi. Jal. Kowe banget ya Yu. Ini dia tuh curhat kok. Curhat. Dadi iki apa wae iki arep para-para yai ingkang kono nyemplung ki kaya ora beneran ngoten niku, Pak. Terus kedah pripun ngoten lho. Nggih, kalau bahwa kita tuh harus sadar bahwa dalam bermasyarakat itu kan nggak bisa kemudian kita memaksakan hal-hal yang ya karena di karakter orang berbeda-beda bertemu dalam satu lingkungan sosial. Nah, hanya memang sebenarnya norma-norma kemasyarakatan itu sebenarnya sudah ada dari dulu itu. Hanya bagaimana kemudian masyarakat itu kembali menerapkan itu sebenarnya simple loh. Kalau dulu itu bertetanggan ini biyen ya saling sopo aruh, sopo aruh, kemudian saling berbagi. Ya itu dulu. Aku ndolawo tempe loh. Nah iya, tidak kemudian hari ini maaf, kita kalau hari ini aja misalnya orang membangun temboknya dhuwur gitu kan. Nah itu sudah mencirikan orang itu tidak mau bersosial atau bertetangga. Kecipratan banyuwe diparani. Nah, kenapa? Kalau dulu kan enggak, semua kan bisa dengan berkomunikasi dengan baik gitu kan. Nek ngobrol kayak ngene iki tenan. Iki murni. Iki mek curhat. Pengalaman pribadi ya. Sampai kan kene ya. Loh, tapi ini mumpung ya siapa tahu nggih Ana sing kurungu. Muga-muga tanggane Yanti delok. Betul. Mergo yang makhluk sosial itu kan kita memang orang mungkin arep kubur nganggo remote dhewe gitu ya. Loh, kita bangun rumah itu harusnya kan orang dulu itu bangun rumah dintekke, punya latar kalau mbiyen, punya belakang itu dapur, punya kanan kiri itu mesti ada ruang sisa. Hari ini enggak. Dipres. Terus nek misalnya orang lewat aja pitik liwatnya lecet misalnya gitu. Dan sekarang kan masih banyak mungkin juga. Hari ini sudah soalnya mahal. Iya, itu. Basic kasta itu terus tertonjolkan. Nek wong leran duwe arek rekoso we dilirik ora. Berarti nilai-nilai solidaritas. Jadi mau solder. Ayo mbrongat tutukmu kok ya sembarangan solder. Makanya itu kan makanya gini, kadang saya itu kangen dengan masa-masa dulu, Pak. Masa-masa dulu makanya aku udah anak melu-melu didik carane mbiyen piye carane saisaku. Nek pas aku bungok-bungok apa dan sebagainya nggih pripun carane. Nah, sekarang kita mau bertanya Ibu Erlina. Bu, ada orang tua yang sangat momok sekali jika anaknya ini sudah dihadapkan dengan psikiater dan psikolog. Apa perbedaannya, Bu? Momok. Iya. Maksudnya takut. Ada, iya, Bu. Ada, iya. Gek anakku duwe penyakit iki, gek ngene, gek ngene. Nah, itu kurang biasa. Ya, jadi gini, kalau memang si anak itu dirasa punya masalah, orang tua nggak punya kemampuan ini untuk dandani dan sebagainya, ya cari bantuan gitu kan. Bantuannya itu salah satunya adalah psikolog. Kemudian kan psikolog ini si anak nanti bisa curhat apapun, ngomong apapun gitu, permasalahannya apa. Nanti kemudian si psikolog akan dengarkan dulu, baru kemudian menggiring anak untuk berpikir yang logis, yang nanti benernya itu seperti apa gitu. Kemudian kalau apa yang dicurhatkan itu misalnya itu menyangkut orang lain, misalnya orang tuanya, kan nanti psikolog akan juga nemui orang tuanya gitu kan. Sehingga nanti kemudian digaduk ke mediasi. Nah, itu kan hal-hal yang sebetulnya biasa-biasa aja. Nah, maksudnya itu. bukan terus takut udah penyakit, jadi dicap gitu-gitu dan ya. sebagainya. Jadi Benar. sekarang memang kita harus merubah jalan pikir kita, merubah persepsi kita gitu, bahwa ke psikolog itu bukan berarti lalu gila gitu ya. Bener nggak? Pernah dengar nggak? Iya. Ini jujur-jujuran loh, nggih. Saya juga pernah dengar cerita sendiri bahwasanya, kono anakmu gonen. Coba nek kowe bingung ngadepi anakmu di parenting ning psikolog atau psikiater atau apa, terus akhirnya si ibu itu down. Nah, jadi gini, kalau kita sakit fisik, mau sitik mumet, sitik lara weteng, sitik beli obat bebas atau ke puskesmas atau ke rumah sakit dan sebagainya, itu sakit fisik. Nah, ketika ada masalah-masalah yang harusnya itu bisa diselesaikan oleh yang bukan dokter ini tapi psikolog, kan harusnya kita minta bantuan juga. Betul. Di puskesmas kan juga ada psikolog, nah, di rumah sakit juga ada psikolog. Padahal ya kalau sakit psikis itu
sakit mental gitu, kesehatan mentalnya tidak dalam kondisi yang baik, itu sangat bisa mempengaruhi kondisi fisik. Karena lelah, gampang capek. Terus jadi sakit. Iya, betul. Nah, karena metabolisme tubuh kan jadi kacau. Oke, Bu. Tapi kalau ngomongin masalah mungkin SDM gitu ya, kan ada yang mungkin aware dengan hal itu. Maaf kalau seandainya SDM-nya mungkin itu kan nggak semua aware, itu gimana, Bu? Ya, sekarang memang harus diberitahukan. Harus gitu ya. Jadi tidak hanya masyarakat yang kelas menengah ke atas yang datang ke psikolog, yang bawah kan juga punya masalah di Dan punya keluarganya. hak. Punya hak. Maaf tapi biasanya lagi-lagi yang bawah itu biasanya whatever lah. Lah karena itu mungkin ada ketakutan-ketakutan sendiri ya Bu Stigma, ya, tidak bayar atau Iya, apa benar-benar. gitu Padahal ya. pemerintah juga menyediakan layanannya gratis. Nah, lagi. kita mau ngomongin tentang layanan seperti apa nanti kita bahas lagi. Ada layanan gratis namanya apa, alamatnya seperti apa. Jadi untuk ibu-ibu yang mungkin kurang paham ya. Iya, benar, Yut benar, kaya benar. sing tak omong kayak Iya, mau mungkin wedi karena Wedi. ada beberapa tahapan SDM yang kita pahami itu tadi. Jadi jangan kemana-mana, tetap masih di Kopi Jos Keluarga Istimewa dan tentunya masih di Kopi Jos. Bungi dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyampleng tenan, Kopi Jos, Kopi Jos. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Yang wis tekan nang buk jajan. Buk jajan ke apa sih? Nah, nang buk jajan kie anak jajanan, dolanan sing jere tahun 90-an. Monyet itu kan akhirnya bisa doi banget. Iwan ngibarna bendera Indonesia yang ngerasa bangga banget ya, yang terharu banget. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Nya Surati monto. Oi. Raja manik sejatine kalam kang dinuding. Warunge dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyampleng tenan, Kopi Jos, Kopi Jos. Sekali lagi matur nuwun, kita masih berjumpa yang tentunya persembahan kita di sini di Kopi Jos Keluarga Istimewa dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3AP2DIY bersama anggota Komisi D DPRD DIY yang sudah hadir di hadapan kita. Jadi pemirsa, ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM selaku Kepala Dinas dan juga tentunya Bapak Syukron Arif Mutakir SEMAP yang sudah membedah semuanya. Betul, ya. Ojo wedi, ojo wigeh-wigeh, tinggo anak. Ya. Ojo wedi, ojo wigeh-wigeh, tinggo demi lingkungan, peduli lingkungan. Dan ojo wedi-wedi lan ojo wigeh-wigeh demi sebuah karakter yang mempunyai pendidikan yang benar-benar harus dijaga. Betul. Nah, oleh karena itu Pak Syukron mungkin ada kesimpulan atau mungkin harapan yang mungkin bisa disampaikan ke masyarakat lebih detail kembali tentang banyaknya program atau hal-hal yang bisa diterima dengan baik dan mudah. Harapan saya sih banggalah jadi orang Jawa, ya. Karena Jawa kita terlahir sudah di Jogja, di Jawa yang memiliki tata nilai tinggi, budaya tinggi yang adiluhung, dan itu kita wajib untuk melestarikannya. Karena sudah terbukti lah kalau kita melaksanakan nilai-nilai itu
akan membentuk karakter-karakter yang sangat-sangat luar biasa, dan itu membentuk karakter Jogja yang memiliki karakter-karakter yang itu tidak dimiliki di daerah lain. Betul. Karena ya Jogja ya seperti ini, Jogja yang halus, Jogja yang lembut, ramah, kemudian menghargai orang lain, dan itu hangat lah. Iya. Kenapa orang datang ke Jogja ya karena itu. Dan hari ini jangan salah, kemudian kalau kita orang-orang tua yang harus mengenalkan itu pada anak-anaknya, generasi ke depan, dan itu sudah difasilitasi oleh beberapa aturan-aturan yang kita keluarkan oleh pemerintah daerah maupun DPRD. Tinggal bagaimana pelaksanaannya, bagaimana masyarakat kemudian bahu-membahu bareng-bareng untuk mengajarkan kembali kepada, jangan kemudian malah bangga anaknya bisa cas-cisus ngomong bahasa Inggris kemudian atau bahasa yang lain. Bahkan mereka lebih bangga ketika mereka punya idola-idola yang justru dari luar. Kenapa kita tidak mengenalkan tokoh-tokoh yang asli yang kita miliki gitu kan, Pak? Mereka punya karakter-karakter baik juga. Nah, jangan sampai nanti 5, 10, 20 tahun lagi generasinya sudah tidak ada lagi yang mengenal tentang budaya Jawa. Ya, yang pasti akan terjadi wong Jawa akan hilang Jawa nih. Yang terjadi apa nanti? Semua akan masuk ke Jogja dan Jogja akan hilang sebagai karakter Jogja. Ya, kita akan harus semua berkaca pada beberapa kayak Bali misalnya. Orang datang ke Bali itu sudah tahu bahwa ini Bali. Dan itu kemudian tertradisi di masyarakat, dan itu menjadi living style-nya masyarakat mereka. Iya, kekuatan. Mereka menjaga betul karena itu memang budaya yang harus mereka lestarikan. Jadi miniatur ya Pak terusannya. Betul. Basic karakternya miniatur Indonesia yang banyaknya adalah basic kebudayaan. Iya. Gitu loh. Kabeh mlebu ya nek kita lihat Bali mau tidak mau semuanya basicnya kebudayaan. Iya. Dan yang diinginkan di sana ya kita refreshing itu memang karena keunikan aneka ragam dengan yang dinamakan wonderful-nya Indonesia kan gitu. Gitu. Oke, kalau untuk Bu Erlin sendiri? Kalau tidak dari kita siapa lagi? Betul. Nah, maka memang harus dimulai dari diri kita, kemudian mengajarkan ke anak-anak kita, mengajarkan ke anak-anak tetangga juga, ke tetangga-tetangga kita gitu, supaya kita tetap kuat dengan budaya kita sendiri. Basic-basic budayanya kan memang harus diajarkan dari kecil ini anak-anak kita itu. Anak-anak kita itu kan anak-anak generasi yang nantinya sangat berperan di dalam pembangunan kita di masa depan. Harus menjadi generasi yang unggul, harus menjadi generasi yang berkarakter supaya nggak terombang-ambing di tengah nantinya perubahan-perubahan yang ada di negara kita maupun yang pengaruh dari negara-negara luar tadi. Jadi harus basicnya dikuati dulu. Nah, maka peran orang tua kan sangat penting, peran Bapak Ibu guru di sekolah sangat penting juga, peran tokoh-tokoh masyarakat, peran seniman-seniman kayak Mbak Yanti dan teman-teman yang lain itu juga sangat penting begitu di dalam mengedukasi, di dalam menularkan budaya Jawa kita kepada orang-orang lainnya. Betul. Jadi mungkin saya sebagai ketua RT, kita punya komunitas RT sedunia, termasuk Zimbabwe dan sebagainya. Suriname. Di sana punya RT sendiri ya. Untuk khususnya di Yogyakarta, besok akan saya sosialisasikan. Yuk, jangan sampai hilang Jawa nih. Terus budaya Jawa ini, itu ayo seperti biasanya kita budaya lagi, jangan terkena budaya asing. Dan ini sebagai tugas kita semuanya kan. Makanya kan mau negara sing paling tua. Negara sing paling tua kuwi mau Zimbabwe. Kuwi kan paling tua. Lah ini ana negara sing kebagian. Kok iso ya ora ono. Oman. Oman ini ada ya? Iya, ada. Ayo kok do mikir negara apa meneh? Jadi intinya kembali lagi nggih koyo aku barangki sebagai masyarakat yang harus memang andil dalam hal lingkungan gitu, nguri-uri semuanya itu pun juga karena kalau sudah kita pelajari, kita apapun itu dadi wong sing tetek, tatak, ro tutuk ki kabeh beropo. Bersatu. Nah,
Bayarane podo ora mikir. Alah, beradem maksudnya. Mas Sukron, matur sembah nuwun sanget. Sami-sami Mbak Yanti. Matur nuwun. Pak RT, matur nuwun. Nika mangurusi meleh anak. Kayak lek liyane anake ya lembok. Kayak gitu di ngerti. Ya wis ngerti kabeh. Berarti nek karakterku ngono-ngono. Berarti sapa? Berarti kan Bapak. Oh iya. Dadi aja gelem kowe sesuk diundang bar. Diundang ya Yudi. Wis tak bubar. Oke, baiklah pemirsa matur sembah nuwun sanget yang panjenengan sudah menemani kami semuanya dalam sebuah tema ciptakan generasi tangguh melalui pendidikan karakter. Semoga ini bisa menjadi jendela dan juga tentunya pintu yang seluas-luasnya untuk kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi. Dan monggo silahkan kalau panjenengan ingin mengetahui informasi lebih lanjut bisa rawuh saja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Kalau ingin sharing untuk bisa saling memediasi apapun itu, monggo silahkan bisa rawuh berjumpa dengan Pak Sukron ini dengan Komisi D DPRD DIY untuk bisa lebih lanjut dan bisa digali lebih dalam. Saya di sini Yanti Lemu. Saya Yudi Inyong. Saya Dewi Olala. Saya Aldo Wakebu. Oke, dan juga seluruh tim pemusik kita yang ada di belakang matur sembah nuwun sangat, seluruh tim juga kru dari Jogja TV mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Insyaallah kita berjumpa lagi di Kopi Jos selanjutnya dalam tema-tema yang lebih luar biasa. Kembali lagi matur sembah nuwun dan terima kasih. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Kopi Jos. Kita goyang bareng Pak Sukron, silakan maju. Bu Erlin kita goyang Pak RT. Bila malam minggu tiba, anak muda mengadu rencana, pacar yang mana, giliran jumpa. Ibu nyanyi. Bila malam minggu tiba, anak muda mengadu rencana, pacar yang mana, giliran jumpa. Musik, asik yo goyang Pak Sukron, Ibu Erlin hafal lagunya luar biasa. Terima kasih Pak Sukron, saya joget kalem banget.